Oke, kita lanjut lagi. Tuh lihat, merefleksi. Kenapa di situ tidak ada lagi memahami, mengaplikasi, tapi sudah merefleksi? Apa kata kuncinya merefleksi? Sudah tercapai. Berarti memahami konsep dasarnya, baru dia diajari oleh guru. Itu tadi memahami. Ketika dia sudah praktekkan ilmunya tadi, masuk di aplikasi. Ketika dia sudah tercapai, dia dievaluasi hasil capaiannya, masuk refleksi. Jadi refleksi itu berupa pencapaian materi yang sudah diajarkan. Contoh nyatanya dia mampu presentasi, mampu menjawab, mampu menjelaskan, memberi umpan balik, mampu menyimpulkan, mampu membuat rangkuman. Itu semua masuk bagian refleksi. Sekarang pertanyaannya, di mana refleksinya ditahu? Kenapa di situ ditulis refleksi ini di RPP ini? Coba jawab lagi. Tadi kan saya sudah kasih kata kunci, merefleksi itu sudah panen hasil, sudah mampu menyimpulkan, menjawab pertanyaan, sudah mampu mempresentasi, sudah mampu merangkum, sudah mampu menggeneralisasi, sudah mampu membuat kesimpulan. Mana di situ kalimat apa yang menunjukkan bahwa dia ini sudah masuk refleksi? Itu dia. Sudah bisa menuliskan apa yang dia sudah tahu. Berarti sudah panen hasil. Refleksi itu sudah tahu. Dia sudah tinggal tampilkan, dia sudah merangkum. Apalagi kata-kata yang lain di situ, bahwa dia merefleksi. Coba. Apa? Ya, dia sudah mampu menyimpulkan terkait dengan jual beli. Bisa? Sekarang bermaknanya di sini masih sama terkait dengan untung rugi dan jual beli dalam kehidupan nyata. Itu. Terus berikutnya. Jadi di RPP PM itu wajib ada asesmennya. Asesmen PM pembelajaran mendalam ada asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu juga bisa dilakukan pada proses pembelajaran. Sumatifnya juga bisa dilakukan pada akhir pembelajaran atau bisa berupa ulangan dan seterusnya. Asesmen formatif bisa dilakukan di awal, di proses dan di akhir. Dari mana di sini dilihat bahwa ada asesmen formatifnya? Ada apa? Ada proses yang melibatkan tugas siswa. Ketika dia diskusi, buat kesimpulan, apa itu formatif. Ketika asesmen di dalam proses itu namanya formatif. Pertanyaannya, Pak, bagaimana RPP ku ini tidak ada tulisannya di tengah-tengah asesmen formatif? Boleh dia dilampirkan. Lampiran 1 asesmen formatif. Siswa menjelaskan terkait ini dalam proses menjalankan. Asesmen awal itu boleh. Asesmen sumatif langsung lampirkan soal, boleh. Itu sumatif. Nah, contoh asesmen sumatifnya ada di D. Murid mengerjakan 3 soal permasalahan keseharian melibatkan konsep bilangan bulat. Boleh dituliskan begini, boleh dalam bentuk soal. Asesmen sumatif dalam kurung terlampir. Lampirannya tulis nih soal 1, 2, 3, 4, 5, baik tugas, baik ulangan atau semester ataupun ulangan harian, ataupun tugas ataupun lembar kerja. Itu bisa menjadi asesmen sumatifnya. Dilampirkan. Itulah namanya RPP pembelajaran mendalam. Ada yang sudah punya? Mana? Saya simpulkan RPP PM itu ada di dalamnya itu apa tadi? Coba siapa yang bisa berikan
Di dalamnya itu dituliskan ada DPL terlihat. Ada tujuan. Apalagi? Ada? Saya ulang, saya kasih ke atas supaya tahu strukturnya RPPPM itu. Kalau paling atas itu boleh ada, boleh tidak ada. Yang kelas materi pertemuan boleh. Tetapi identifikasi itu yang pertama ada DPL. Ada lintas disiplin ilmu, itu sifatnya pilihan atau opsional. Terus ada tujuan wajib. Terus ada apa lagi PPPN? Praktik pedagogis. Ada apa lagi? Kemitraan. Sifatnya apa kemitraan? Opsional. Ada apa lagi? Lingkungan. Lingkungan ada berapa? 3. Dirangkai kalimatnya dalam kata-kata yang inovatif, menarik, reflektif, menyenangkan. Ada pemanfaatan digital, wajib atau tidak? Opsional. Sudah paham ini. Anda ini diajari 1 kali sudah bisa mengalahkan orang yang bulanan. Iya. Terus di dalam isinya RPP, di dalam kegiatannya ada apa? Ada pengalaman dan ada prinsip. Ciri-cirinya ada pengalaman dan prinsip apa? Itu kata-kata memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ada prinsipnya apa ciri-cirinya? Dituliskan. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ditulis 1 saja boleh, 2 saja boleh. Untuk prinsipnya, pengalamannya diurut dari memahami, mengaplikasi sampai merefleksi. Terakhir, paling akhir ada assessment. Itulah yang dinamakan RPPPM. Mau dibuat persis sama dengan ini boleh, tidak sama tidak apa-apa. Yang penting ada unsur yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau saya periksa RPP itu teman-teman semua, saya lihat unsur yang wajibnya dulu. Mana DPL-nya? Ini Pak, ada. Saya centang-centang di dalam kontrolku itu. Jadi biasanya Kepsek atau Wakaseknya itu saya suruh dia ambil RPP yang diperiksa, bawa ke saya. Saya periksa, mana RPP-nya ini? Di tangan saya ada lembar observasi instrumen. Saya tulis-tulis di situ DPL. Mana DPL-nya? Ada. Saya centang nih. Mana di situ lingkungan pembelajaran? Ada. Saya centang. Kemitraan dengan pemanfaatan digital, saya tulis juga di situ. Ketika dia tulis ada, saya centang. Ketika saya menjadi pengawas, saya pemeriksa. Ketika dia tidak ada, saya tanya, kenapa tidak dituliskan itu? Jawabnya dengan tadi, ini opsional Pak. Saya tidak tuliskan karena saya merasa tidak perlu dengan itu. Cukup dengan saya sendiri, tidak perlu bermitra dengan tenaga lainnya. Sudah, cukup. Oh iya, kau paham. Selesai. Terus, ada namanya pemanfaatan digital. Dia tulis, saya centang. Dia tidak tulis, saya tanya. Kenapa tidak ditulis? Pak, tidak ada internet di sekolahku. Oh, tidak ada, iya. Tidak ada Pak laptop. Tidak ada Pak laptop, biar 1. 1 pun tak ada. 1 pun tak ada Pak. Tidak ada apa lagi, tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada laptop, HP, tidak ada HP di sana. Nanti dia jawab begitu, baru saya bolehkan. Kapan tidak jawab begitu? Saya bilang jangan, isi. Paham itu RPPPM? Gitu ya. Jadi tergantung jawaban Anda untuk pemanfaatan digital yang saya terima kalau masuk akal. Tapi kalau orang wara dia bilang tidak ada HP, bahaya, marah itu pimpinan pondok. Masa tidak ada HP? Pas kami guru-guru di pondok pesantren Munawwarah tidak bisa mengisikan pemanfaatan digital karena di sana itu Pak tidak ada yang namanya komputer. Ngamuk itu gurunya. Nggak boleh ya? Berarti di Wara itu pemanfaatan digitalnya wajib diisi. Ada HP juga boleh, ada internet silakan boleh. Terus dan seterusnya. Sudah paham nggak itu? Paham. Itu namanya RPPPM. Nanti sebentar filenya di copy. Biar kalian tidak capek-capek nulis, nanti file materinya ambil, contoh RPP-nya ambil. Saya kasih. Kalau bukan sama poster, nanti sama Pak Dani aja. Ya? Question. Silakan. Pertanyaan. Yang ganteng-ganteng di sini belum pernah bertanya nih. Bosku, siapa nama tah? Siapa? Pakai mic tong, saya dengar.
Siapa? Maulidin. 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 Silakan bertanya Maulidin. Ada di sini yang mau bertanya, silakan. Ayo, yang ganteng-ganteng ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Alfian. Kemarin kan Alfian suka bertanya tuh. Nah, ayo. Ada? Tidak ada. Ada. Hah? Tarik nafas dulu. Nah, silakan. Mau bertanya ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7 orang. Silakan salah satunya. Oke. Any question? No? Only one question, please. Satu aja. Sekarang, saya tuh banyak akal untuk membuat orang berbicara. Saya mau tunjuk satu orang mengulangi apa yang saya bilang, apa yang syaratnya ada dinamakan RPPPM, ada apa isinya. Tetapi dengan kata-kata sendiri, boleh tidak lengkap, tapi minimal dia berbicara. Saya tunjuk atau mau angkat tangan? Tadi yang saya sudah bilang RPPM itu ada ini, yang ini sifatnya opsional. Nanti Anda yang jelaskan itu ke orang lain. Angkat tangan, ayo. Ini banyaknya. Yang paling belakang mau enggak? Oh baik, langsung dijawab. Ini Pak, saya punya RPP. Pas maksudnya saya kepikiran di deklar nih, tapi kalau dari yang dijelaskan kayak mungkin bisa diperiksa atau Oke, boleh. Oke. Ada anunya enggak, filenya nih? Di file aja biar teman-temannya lihat semua. Nah, ini baru saya suka. Yang seperti itu. Ini baru saya suka. Silakan. Sambil menunggu laptop, siapa yang bisa berikan ulasan yang tadi dengan kata-kata sendiri? Minimal 1-2 kata. Ada di tempat lain sama juga begini saya tanya. Dia langsung bilang begini Pak, EPP Deplening itu, EPPPM itu Pak, ada DPL-nya. Terus itu aja yang saya ingat. Sudah cukup nih. Dengan kata-katamu sendiri, apa yang kau ingat dengan EPPPM itu begini Pak? Silakan. Ayolah. Masa? Kalau tidak saya tunjuk nih. Saya punya teman Ibu Yani, mau? Enggak mau. Mana ibu yang di sampingnya Ibu Yani, mau? Boleh nggak? Boleh ya? Juleha. Ibu Juleha. Juleha itu nama cantik sekali, nama Juleha itu. Kata Ibu mau? Mau? ini guru baru nanti. Oh. Bu. Itu. Beri aplaus dulu. Sebutkan nama ya. Yang punya laptop bisa langsung ke depan. Yang Pak Dani nanti sambungkan laptopnya dia. Biar langsung ke depan. Silakan sebut nama ustazahnya siapa, biar saya kenal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milu Tote. Siapa? Milu Tote. Milu. Milu. Oke, Ibu Milu. Nama saya Milu Tote. Ya, oke. Saya guru biologi. Baik. Nah, di isinya di RPM atau di rencana pembelajaran mendalam itu ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada DPL. Ya. DPL itu bisa diisi satu saja atau bisa di 8-8-nya. Yang tadi sudah dijelaskan ada 8. Ya. Kemudian ada kemitraan pembelajaran, ada praktek pedagogis. Praktek pedagogis itu bisa diisi model pembelajaran. Tinggal dipilih aja, ada PBL, ada banyak. Ya. Kemudian ada asesmen pembelajaran. Itu saja. Beri aplaus dulu untukmu. Itu bisa. Itu bisa menjadi instruktur Ibu.
Bisa, dia satu kali saya jelaskan dia sudah bisa ulang. Hanya yang dikoreksi satu terkait DPL, jangan bilangnya cukup satu, jangan ya. DPL disesuaikan. Mau 3, mau 4, karena jarang itu satu. DPL disesuaikan. Gitu bahasanya, sesuai dengan topik atau materi yang kita ajarkan. Persis itu penjelasannya. Yang lain nanti ingat-ingat ya bahasa itu. Saya tidak suruh lagi ulang. Sudah, silakan disambung. Nah, ini dia. Baik, ini kita bahas ini. Yang ini ya. Enak ini ngajar di pondok ini, satu kali ngajar bisa langsung cepat tahu. Berarti memang pintar-pintar ini. Gurunya pintar-pintar. Iya. Orang lain di Jawa sana saya ajar 6 bulan loh, baru bisa ngerti. 6 bulan baru ngeh. Ini baru satu kali langsung dapat konsepnya, dapat teorinya. Nah, itu dia. Kita bahas dari atas. Identitas di RPPPM atau RPM itu boleh disingkat RPM ya, rencana pembelajaran mendalam, boleh RPPPM, boleh RPP deep learning, boleh, nama-nama itu boleh dipilih yang mana yang paling suka. Yang jelas nama formalnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Identitas itu sifatnya boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau mau diisi lebih lengkap, menu komplit. Masuk di identifikasi kesiapan karakteristik, coba set ke bawah. Terus karakteristik, terus landasan filosofis. Saya tahu ini model kemarin ini. Terus set profil pelajar dan dimensi profil lulusan. Berarti ini bentar, berhenti di sini. Set. Tidak lagi kita pakai profil Pancasila. Ini saya koreksi, jangan lagi pakai itu. Sesuaikan itu masalah gotong royong, masalah tanggung dan seterusnya, itu sesuaikan dengan DPL yang 8 tadi. Ya, nanti dikoreksi ya. Nah, kita tidak lagi pakai kata-kata dalam profil pelajar. Tuh masih ada tulisannya. Dimensi profil pelajar Pancasila, coba lihat. Toh? Berarti ini model lama. Ganti ditulis di situ dimensi profil lulusan. Terserah desain RPP-nya, tapi di situ dia tampil ada namanya apa? DPL. Ditulis ada berapa? 4, 3, 5, silakan. Nah, itu yang pertama saya komentari. Berarti ini sudah dipastikan harus dicoret, jangan dimensi profil Pancasila, ganti sesuaikan yang 8 tadi. Materinya nanti ambil, saya kasih kopi. Contoh RPP-nya nanti ambil, saya kasih. Ya, supaya semua bisa di-share. Nanti saya kasih lewat WA aja, atau lewat flash juga boleh. Lewat WA bagus, sebarkan. Toh? Terus ke bawah lagi. Nah, ini masih terus. Saya mau cari unsur yang dibacakan ibu tadi. Toh? Lintas disiplin ilmu, berhenti. Kalau RPPPM lintas disiplin ilmu wajib tidak? Tidak, opsional. Boleh diisi, boleh? Tidak. Terus pengetahuan keterampilan, terus ke bawah. Sarana prasarana, terus media sumber ajar, terus lingkungan sekitar pendekatan. Nah, berhenti di sini. That's penting, jangan goyang. Lihat, pendekatan, model dan metode. Di situ ada model PBL dan seterusnya. Ini masuk praktek pedagogis. Baru satu unsur yang dipenuhi di RPP ini. Tulis di situnya, jangan pendekatan, model dan metode. Tulis, hapus, jadikan praktek pedagogis. Isinya itu nih, model. Pendekatan yang tidak usah ditulis karena sudah pendekatan deep learning. Karena deep learning itu kan pendekatan. Ya, oke. Jadi ini baru satu yang dipenuhi. Dari berapa tadi? Banyak toh, ada lingkungan kemitraan. Banyak toh, ada DPL, ada tujuan. Tujuan ada tadi enggak itu? Ada. Nah, terus ke bawah lagi. Kita cari strategi, terus diferensiasi ini yang kemarin. Terus